Pendidikan. Apakah dia berani mendidik Muyun sekarang? Anak ini mengambil obat yang salah hari ini dan disukai oleh Tuan Mo Wen. Di masa depan, dia bahkan mungkin ingin menyanjungnya. Pernikahan anak-anak harus diputuskan sendiri, bukan begitu? Kepala Gembala, Lu Xiaotian menjawab dengan canggung. Ya. Mendengar bias Lu Xiaotian terhadap Muyun, Mu Linchen bingung untuk beberapa saat. Apa yang terjadi pada Muyun hari ini? Pertama-tama, dia menolak untuk menikah, dia benar-benar berbeda di masa damai. Kedua, Dekan Lu akan datang ke rumahmu hari ini. Dia tahu bahwa, sebagai dekan Akademi Beiyun, Lu Xiaotian adalah anggota kekaisaran dan jarang terlibat dalam perselisihan keluarga ini, oleh karena itu, untuk menghindari kecurigaan, dia jarang memasuki rumah keluarga manapun. Namun, meskipun dia mencintai Muyun dari lubuk hatinya, tetua pertama dan tetua kedua juga sangat penting dalam keluarga, dan dia tidak ingin membuat mereka marah. Patriark, salah. Pada saat ini, tetua kedua berbicara lagi. Penatua kedua berdiri lagi dan berkata, Muyun tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada keluarga gembala saya dalam 10 tahun terakhir. Keluarga telah mengumpulkan sampah seperti itu. Mengapa Anda tidak berusaha pada saat kritis? Terlebih lagi, pemukulan telah dilakukan saya suaminya pengurus rumah tangga tua yang telah memberikan banyak kontribusi benar-benar layak mati. Penatua ini seharusnya tidak dikatakan dari seorang penatua. Namun, kata-kata tetua kedua baru saja jatuh, dan Mu Linchen belum menjawab, tetapi Tuan Mo tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hari ini, dari percakapan singkat dengan Muyun, Master Mo sepenuhnya percaya bahwa Muyun benar-benar jenius di dunia alkimia. Jenius seperti itu, dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa semua orang di keluargamu memanggilnya sampah, seember makanan. Selain itu, dia menghabiskan waktu yang singkat dengan Muyun, dia sangat mengagumi Muyun. Karena itu, setelah mendengarkan seluruh proses, dia tidak bisa tidak menyela. Hanya mendengar kalimat ini, tetua kedua tertegun sejenak. Orang tua ini, hanya seorang pelayan tua Lu Xiaotian, benar-benar menyela pertemuan keluargamu, itu terlalu memalukan. Selain itu, tetua kedua telah diserang oleh kemarahan Mu Yunding sebelumnya, dan tidak ada tempat untuk marah. Barang lama, ini urusan keluargaku, apa urusanmu? Itu tidak ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Hanya saja lelaki tua itu juga tamu tuan mudamu, tetapi karena lelaki tua itu mengikuti tuan mudamu ke halaman, tidak ada yang datang untuk menghiburnya. Keluarga Mumu mentraktir tamu, Mo bertanya. Pria tua itu juga marah di hatinya dan melawan tanpa basa-basi. Selanjutnya, itu adalah pengurus rumah tangga yang tidak menghormati tuan mudamu terlebih dahulu, dan menamparnya 2 kali. Orang tua itu berpikir itu ringan. Sebagai penatua keluarga, Anda akan menghitung dosa Anda pada Muyun terlepas dari benar atau salah. Ini benar-benar tidak pandang bulu. Mendengar apa yang diminta Mo, tetua kedua tersenyum. Tamu, Din Lu adalah tamu, apa kamu? Seorang pelayan tua yang ingin seseorang menghiburnya, hal-hal lama, segera keluar dari rumah gembalaku, lancang. Namun, tepat setelah tetua kedua mengucapkan kalimat, raungan tiba-tiba datang dari belakangnya, dan kemudian suara berderak terdengar, meja dan kursi hancur, dan debu terciprat. Lu Xiaotian berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Dekan Lu, melihat Lu Xiaotian tiba-tiba marah, tetua pertama dan tetua kedua semua tercengang. Hanya seorang pelayan, apakah Lu Xiaotian marah? Mu Fengqing, kamu lancang. Lu Xiaotian menunjuk langsung ke hidung tetua kedua dan berteriak, Tuan Mo Wen adalah guru yang diundang Muyun untuk mengunjungi mansion. Kamu berani bersikap kasar, aku rasa kamu tidak perlu belajar di Universitas Beiyun lagi. Kata-kata Lu Xiaotian hampir terdengar. Apa? Mendengar kata-kata Lu Xiaotian, penatua agung, penatua kedua dan yang lainnya tercengang dan seketika menjadi bodoh. Jangan tanya, di seluruh kekaisaran Nanyun, hanya ada satu Mo Wen yang terkenal. Orang tua dengan pakaian biasa ini, yang terlihat sangat biasa, sebenarnya adalah wakil dekan dari Imperial Nanyun College. Mo bertanya. Engah, penatua kedua memukul dan berlutut di tanah, benar-benar ketakutan. Mo, Tuan Mo, maafkan aku, orang tua itu tidak tahu bahwa kamu adalah Tuan Mo, itu benar-benar. Orang tua itu tidak tahan dengan hadiah besarmu. Dimarahi bajingan tua itu, Mo Wen juga kesal, dan dia berkata, orang tua itu harus mengikuti saudara Mu Yun untuk mengunjungi mansion. Jika kamu melakukan ini, tidak masalah jika kamu tua, aku tidak tahu saudaramu. Mu Yun, mata tetua kedua jatuh pada Mu Yun, ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Bagaimana sampah ini bisa masuk ke kapal besar Master Mo Wen? Jangan tanya siapa masternya, bahkan Kaisar Kekaisaran Nanyun sopan kepada Tuan Mo, dia adalah tetua kedua kecil dari cabang Mujia, sungguh sial.
Muyun, biarkan aku bersyafaat untuk kakek keduamu. Penatua kedua menoleh ke Muyun dan memohon. Mengaku, mata Muyun sedikit dingin. Hari ini, jika bukan karena kemunculan Mo Wen yang tiba-tiba, saya khawatir, dia menolak, dan pertengkaran berlanjut, kedua abadi tua ini benar-benar akan dilayani oleh hukum keluarga. Bapak angkat, Muyun mengabaikan tetua kedua, menendangnya menjauh darinya, dan melengkungkan tangannya ke Mu Linchen, pernikahan. Anak itu ingin menjadi tuan, dan anak itu ingin menerima tamu, jadi dia berhenti dulu. Melihat Mu Linchen mengangguk, Muyun menyombongkan diri dan meninggalkan aula. Tuan Mo mengikuti di belakangnya, wajahnya tidak terlalu cantik. Adapun Lu Xiaotian, wajahnya sudah pucat. Patriark Mu, Lu Xiaotian berkata ketika dia pergi, karena Mu Fengqing sangat memandang rendah Tuan Kekaisaran, Akademi Beiyun kecilku tidak berani merekrut anak-anak dari keluarga tua kedua lagi, biarkan mereka memilih hari untuk belajar dari kewarganegaraan Hui. Benar, mengesampingkan kata-kata ini, Lu Xiaotian berbalik dan pergi. Jika bukan karena Muyun, dia bahkan tidak akan mengizinkan anak-anak seluruh keluarga Mu untuk belajar di Beiyun College. Mendengar apa yang Lu Xiaotian katakan, tetua kedua duduk di tanah. Rusak, ajaran Universitas Beiyun beberapa kali lebih baik daripada ajaran keluarga. Jika anak-anak dari garis sendiri tidak dapat dirawat di rumah sakit di masa depan, maka beban garis sendiri dalam keluarga secara bertahap akan menjadi lebih ringan. Muyun, nama Muyun dilantunkan di dalam hatinya, dan ekspresi tetua kedua secara bertahap menjadi suram. Nyonya Tuakin, ini. Tak perlu dikatakan, Kepala Gembala, Yaoer telah sakit sejak dia masih kecil, dan ditakdirkan untuk tidak hidup sampai 20 tahun. Pernikahan ini, Tuan Qin tunggu. Mu Linchen meminta maaf, hari ini, saya tidak menyangka Tuan Mo Wen akan datang ke rumah gembala saya, dan Yuner, anak itu, tidak sama seperti biasanya. Saya akan berbicara dengannya malam ini. Pembicaraan pasti akan mengarah pada pernikahan ini. Sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku tidak akan cukup terhibur hari ini, jangan tanya guru masih. Mu Linchen tersenyum meminta maaf dan mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Jangan tanya, tetapi Kekaisaran Besar, seluruh Kekaisaran Nanyun, belum lagi cabang Mujia dari kota Beiyun, bahkan jika itu adalah Mujia Kaisar, mereka harus sopan. Mu Linchen secara alami ingin menghibur. Di luar gerbang rumahmu, Qin Xiu dan Qin Mengyao, tua dan muda, berangsur-angsur pergi. Kakek, pamanmu mengatakan bahwa Muyun pada dasarnya membosankan, dan kota Beiyun telah dikabarkan bahwa Muyun adalah kutu buku, tetapi hari ini Yaoer melihat Muyun, tetapi sangat kuat. Qin Mengyao tidak bisa menahan diri. Tapi katanya sambil berjalan di jalan. Haha, kakek Qin terkekeh, Muyun ini, saya khawatir rumor itu tidak benar. Tanya saja orang bodoh yang berani melawan dengan sangat keras di aula hari ini. Orang bodoh yang bodoh, kakek tidak percaya, jangan tanya gurumu. Dia akan tertarik pada pemborosan. Tanda seru petik 2. Itu, Qin Mengyao bingung. Kalau begitu, mengapa reputasi Muyun di kota Beiyun begitu buruk? Muyun berasal dari klan ibu kota kekaisaran, dan dia adalah putra patriark. Anak ini, perubahan seperti itu hari ini, hanya dapat menunjukkan bahwa dia telah menjaga profil rendah. Mendengar keraguan cucunya, Qin Xiu menegaskan, jika pernikahan Anda dengannya selesai, mungkin Anda dapat menyembuhkan penyakit aneh Anda dengan bantuan Tuan Mo Wen. Saya harap Kepala Gembala dapat memfasilitasi pernikahan ini. Mendengar ini, Qin Mengyao cemberut. Dia bertanya pada dirinya sendiri tentang penampilan dan kecantikannya, tetapi hari ini, Muyun benar-benar menolak pernikahan di depan umum, meskipun dia menentang pengaturan keluarga, itu merupakan pukulan baginya. Selain itu, wajah Qin Mengyao meredup ketika dia berpikir bahwa dia memiliki 1 tahun lagi. Jika Muyun mendengar evaluasi orang tua Qin, saya khawatir dia akan menangis. Tetap low profile, istilah ini benar-benar tidak cocok untuknya. Hanya saja pada saat ini, Muyun tidak bisa tertawa, malah dia terlihat tertekan. Jangan tanya Master Alkimia Bintang 6 ini, itu benar-benar terlalu menjengkelkan. Sejak memasuki halaman kecilnya, dia terus membuka mulutnya dan terus bertanya tentang pengetahuannya tentang alkimia. Jika bukan karena orang tua ini menjadikan dirinya harimau palsu di aula, Muyun benar-benar ingin menghentikan mulutnya. Setelah akhirnya mencapai gunung barat matahari terbenam, Muyun melihat bahwa Mo Wen memiliki rencana untuk tinggal, dan Muyun buru-buru mengantar para tamu. Pada akhirnya, Tuan Mo tidak berdaya, pergi dengan niat yang tenang, Lu Xiaotian juga tinggal bersamanya selama sehari, dan ketakutan selama sehari. Seluruh keluargamu, dari atas ke bawah, tidak berani bernapas. Di masa lalu, halaman Muyun sepi, tetapi hari ini penuh dengan orang.
Namun, saat Tuan Mo pergi, orang-orang itu secara bertahap bubar. Bulan yang cerah menggantung tinggi, Mu Yun duduk di tempat tidur, mengingat gelombang hari itu, dan tersenyum pahit. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai Raja Abadi dari ribuan dunia besar, tidak ada yang bisa menghentikan angin dan hujan, tetapi dia dihitung dan menghilang oleh sekelompok penjahat. Memikirkan adegan di mana lusinan Raja Abadi bergabung untuk membunuhnya, hati Mu Yun melonjak dengan kebencian. Karena Tuhan meminta saya untuk melakukannya lagi, kali ini, saya pasti akan kembali ke dunia besar dan mengguncang seluruh dunia, teriak Mu Yun dalam hatinya. Dengan derit lembut, pintu didorong terbuka. Mu Linchen masuk dari luar rumah. Bapak angkat, Mu Yun dengan hormat memberi hormat dan berdiri. Yuner, aku malu padamu sebagai ayahku selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, kamu membiarkan ayahku menatapku dengan kagum. Mu Linchen berkata dengan lugas, ayahku tidak akan bertanya tentangmu dan Tuan Mo, tetapi dengan keluarga Qin. Untuk pernikahan ayahku, aku harap kamu bisa menyetujuinya. Janji. Kenapa? Sambil mendesah, Mu Linchen duduk. Kota Awan Utara ditempati oleh sebagian besar sumber daya dari 4 keluarga besar, keluarga Qin, keluarga Mu, keluarga Wang, dan keluarga Diao. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Diao telah bergabung untuk menempatkan tekanan pada kita, keluarga Mu dan keluarga Qin. Kita harus bertindak, Mu Linchen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga tahu bahwa dalam keluarga sekarang, penatua dan penatua kedua sombong dan arogan. Untuk ayah, saya harap Anda sementara dapat menyetujui masalah ini. Di permukaan, kita bisa bergabung dengan keluarga Qin untuk sementara meredakan tekanan di depan kita. Di masa depan, kita akan mengakhiri kontrak pernikahan lagi. Mu Linchen menatap Mu Yun dengan sedikit memohon di matanya. Mu Yun tercengang. Di mata Mu Yun sebelumnya, ayah angkatnya tidak bisa dihancurkan, dan dia menegakkan bahunya setiap saat. Tampaknya ekspresi Mu Linchen saat ini menyentuh Mu Yun yang selama ini ada di hatinya. Perlahan mengangguk, Mu Yun menjawab, oke, aku janji. Mendengar janji Mu Yun, Mu Linchen menatap Mu Yun dengan heran. Tapi, aku punya syarat. Namun, sebelum Mu Linchen sempat bahagia, Mu Yun berbicara lagi. Kondisi, kepribadian Mu Yun telah berubah drastis hari ini, saya khawatir kondisi ini tidak biasa. Aku butuh sepanci tungku pil, seperti 10 rumput, 10 bunga perak, 10 rumput willow. Karena takut akan penyesalan Mu Linchen, Mu Yun berkata dengan mendesak, malam ini, aku menginginkannya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen bodoh. Apakah ini sulit? Melihat penampilan lesu Mu Linchen, Mu Yun menggaruk kepalanya, sedikit merepotkan. Tidak sulit, tidak sulit. Mu Linchen dengan cepat setuju, aku akan mengambilnya untukmu. Seolah takut akan pertobatan Mu Yun, Mu Linchen pergi dengan tergesa-gesa. Sulit, apa lelucon? 3 jenis ramuan obat hanya sedikit lebih kuat dari Ziyu Guo. Adapun tungku-pil, keluarga Qin benar-benar tidak kekurangan. Mu Linchen tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar mengajukan kondisi seperti itu yang tidak seperti kondisi. Melihat Mu Linchen terburu-buru, Mu Yun tersenyum pahit. Dia untuk sementara menyetujui pernikahan itu. Hanya saja tidak sesederhana itu ingin dia benar-benar menikahi Qin Mengyao itu. Saat ini, ada kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan, hanya peningkatan kekuatan, yang disebut tekanan tidak lagi menjadi tekanan. Di tengah malam yang diterangi cahaya bulan, Mu Yun sendirian di Mujia dan Fang. Ditempatkan di depannya ada 10 tangkai rumput, 10 bunga berbunga perak, dan 10 rumput willow berambut perak. Mu Yun, saya ingin membuat alkimia. Saat ini dia berusia 19 tahun, dan sudah agak terlambat baginya untuk melatih fisiknya selangkah demi selangkah. Hanya melalui obat mujarab dapat meningkatkan kualitas tulang tubuh dan meningkatkan kekuatan sendiri. Mirip dengan rumput, bunga perak, dan rumput willow rambut perak, sangat diperlukan untuk memperbaiki pil pendinginan tulang. Tubuh ini terlalu lemah. Anda hanya bisa mengandalkan pil pendinginan tulang untuk meningkatkan fisik dan ranahnya. Melalui perpaduan ingatan, Mu Yun mungkin mengetahui pembagian wilayah benua keberuntungan surgawi. Alam 10 kali lipat dari tubuh fisik, tahap pertama adalah alam penempaan tubuh, yang memperkuat tubuh dan memiliki kekuatan seekor sapi. Tahap kedua adalah alam penempaan tulang, setelah memperkuat tubuh, melunakkan tulang dan memiliki kekuatan 3 sapi. Dan tingkat ketiga dari ranah Yijin, tetapi mudah untuk melatih otot, sehingga seniman bela diri dapat mencapai kekuatan 5 sapi. 3 tingkatan pertama dari tubuh fisik 10 kali lipat sangat penting, dan mereka adalah fondasi bagi prajurit untuk meletakkan fondasi, fondasinya tidak stabil dan akan sulit untuk ditingkatkan di masa depan.
Kondisi tempering tubuh, kondisi tulang tempa, dan kondisi tendon mudah, langkah demi langkah, adalah asal mula prajurit untuk meletakkan dasar yang kokoh. Mu Yun memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. The Body Tempering Pill adalah pil yang paling cocok yang dia pikirkan. Melihat tungku pil tinggi di depannya, sudut mulut Mu Yun sedikit terangkat. Alkimia, baginya, adalah proses yang paling menyenangkan. Perasaan merasakan pil yang secara bertahap terbentuk di tungku pil membuatnya terobsesi. Hanya saja tubuh ini terlalu rapuh saat ini, saya tidak tahu berapa lama. Alkimia adalah tugas, dan seorang seniman bela diri belum tentu seorang alkemis, tetapi seorang alkemis harus seorang seniman bela diri. Ini seperti rumput. Mu Yun tidak ragu-ragu untuk menyebabkan api di bagian bawah tungku pil, meraih sebatang rumput dan melemparkannya ke tungku pil. Sebagai Raja Abadi tertinggi di kehidupan sebelumnya, Mu Yun telah menaklukkan dua jenis api langit, dan teknik alkimianya tinggi, tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan api pil untuk memperbaiki pil pendinginan tulang. 100 bunga perak. Sekitar 10 napas waktu, Mu Yun mengambil 100 bunga perak lagi dan memasukkannya ke dalam tungku pil. Jika ada seorang alkemis berdiri di samping Mu Yun pada saat ini, dia pasti akan tercengang dan berteriak pada Mu Yun karena dia bodoh. Perjalanan alkimia membutuhkan kemajuan bertahap. Setiap ramuan, setiap pil iblis dari Monster Base, membutuhkan investasi langkah demi langkah. Terlalu lambat akan melemahkan efektivitas obat dan jamu. Jika terlalu cepat, sifat obat dan herbal tidak akan dapat menyatu, dan bahkan dapat menyebabkan ledakan. 10 napas waktu, bagi sang alkemis, itu terlalu cepat. Untuk beberapa alkemis yang kuat, seringkali dibutuhkan puluhan hari atau bahkan berbulan-bulan untuk memperbaiki pil tingkat tinggi, justru karena ini. Mu Yun saat ini, hampir tidak masuk akal. Pada saat 5 napas, Mu Yun mengendalikan api pil dan melemparkan rumput willow rambut perak ke tungku pil. Ketiga ramuan itu semuanya dilemparkan ke dalam tungku pil, perbedaan dalam periode itu hanya 15 napas waktu. Mirip dengan raja, akarnya mengandung kekuatan yang kuat, merangsang darah, bunga perak, dengan ketangguhan yang kuat, rumput willow rambut perak, meskipun itu adalah iga ayam, tetapi dapat meledak di bawah rangsangan raja dan bunga perak. Efek obat yang paling penting. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tangannya terus-menerus memanipulasi ventilasi di bawah tungku pil untuk menyesuaikan ukuran api tungku. Ye Yue secara bertahap miring ke barat, dan di ruang pil, Mu Yun menjadi karakter besar, berbaring di tanah terlepas dari citranya, terengah-engah. Lelah. Di lubuk hati Mu Yun, dia ingin memarahi ibunya. Hanya menyempurnakan pil tempering tulang, dia hampir membunuh hidupnya. Mu Yun sebelumnya, kualitas fisiknya sangat buruk. Dia membuka telapak tangannya, melihat 9 pil perak pucat di telapak tangannya, menyekat tetesan keringat di dahinya, dan Mu Yun tersenyum sedikit. 10 pil penempa tulang bisa saja disempurnakan, tapi itu hanya yang terakhir, tubuh Mu Yun tidak tahan, dan itu menyebabkan kegagalan. Pil tempering tulang, itu mungkin bisa dinaikkan ke tingkat pertama dari tahap penempaan tubuh fisik. Tanpa ragu, dia menelan pil penenang tulang, dan Mu Yun perlahan duduk. Keadaan tempering tubuh, seperti namanya, adalah untuk mengencangkan otot-otot tubuh, membuat tubuh kuat dan kuat, sehingga ahli bela diri memiliki kekuatan seekor sapi, cukup untuk hidup hingga lebih dari 80 tahun. Panggilan. Tidak dapat menarik napas, Mu Yun merasakan pil pengerasan tulang secara bertahap tenggelam ke perutnya, berubah menjadi arus hangat, menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tidak cukup. Merasa bahwa efek pil pendinginan tulang tidak mencapai anggota badan, Mu Yun menelan satu lagi tanpa ragu-ragu. Kekuatan lembut beredar di dalam tubuh dan secara bertahap menyebar ke setiap meridian di tubuh. Mu Yun memejamkan mata dan merenung. Di lubuk hatinya, keterampilan bela diri diam-diam beroperasi. Tinju giok patah. Tinju pemecah batu giok ini dulunya layak untuk dilihat di mata Mu Yun, tapi sekarang, itu paling cocok untuknya. Untuk hidup kembali, seni bela diri, alkimia, dan pemurnian senjata, bagi Mu Yun, pengetahuan ini sangat terukir di benaknya. Dia tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Yang dibutuhkan sekarang adalah menenangkan diri dan merasakan transmisi setiap kekuatan dalam pil penenang tulang. Bulan jatuh di langit barat, dan langit memerah menunjukkan langit. Sepanjang malam, Mu Yun mengambil 4 pil tempering tulang berturut-turut, dan langsung melintasi alam tempering tubuh dan melangkah ke alam penempaan tulang ganda fisik. Dan kekuatan di tubuhnya bukanlah kekuatan 5 sapi, tetapi kekuatan 7 sapi. Perbedaan antara kekuatan kedua sapi dapat dikatakan 30% lebih kuat dari prajurit rana penempaan tulang pada umumnya. Bone tempering pil, melunakkan daging, menghaluskan tulang, dan melangkah ke rana penempaan tulang, itu juga masuk akal.
Membuka matanya, melihat cahaya di luar rumah secara bertahap, Mu Yun tersenyum sedikit. Secara alami, dia masih memiliki banyak metode untuk memurnikan pil, tetapi dengan ranah dan ekonominya saat ini, sedikit tidak realistis untuk ingin memperbaiki pil itu. Tubuh fisik dalam keadaan menempa tulang ganda, menghadapi bajingan tua Mu Qian, tangannya tidak akan bengkak. Mu Yun menertawakan dirinya sendiri, dan Mu Yun ingin berdiri. Bersenandung, namun, saat Mu Yun hendak berdiri, suara mendengung terdengar di benaknya. Segera setelah itu, Mu Yun terkejut menemukan bahwa gulungan gambar muncul di benaknya tanpa mengetahui kapan. Pada gulungan, 3 karakter bersinar dan menyilaukan. Zhu Xiantu. Ada ledakan di benaknya, dan Mu Yun hanya merasa kepalanya akan meledak. Gambar demi gambar berkelebat di benakku. Dalam gulungan itu, prajurit tak berujung berkumpul dari segala arah dan bergegas ke cahaya putih. Namun, cahaya putih tiba-tiba memancarkan sinar cahaya putih, dan dalam sekejap, tubuh ribuan prajurit berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Gambar demi gambar sepertinya diputar di benaknya, Mu Yun terengah-engah. Yang benar-benar mengejutkannya adalah puluhan ribu prajurit, di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga Raja Abadi, tetapi mereka dibunuh oleh kelompok kulit putih dalam sekejap. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya sebagai Raja Peri teratas di dunia, Mu Yun belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Terengah-engah, Mu Yun masih tidak bisa tenang, gulungan gambar masih terbuka, tapi Mu Yun sudah tidak berminat untuk menontonnya lagi. Pada awalnya, karena harta karun inilah dia dikepung sampai mati oleh banyak Raja Abadi di dunia. Dia biasa memandang rendah para pahlawan, dan dia pasti akan memenangkan harta yang belum lahir ini, jadi dia juga dikepung. Hanya saja sampai kematiannya, dia tidak pernah membuka gulungan gambar ini, tanpa diduga, gulungan gambar ini dibuka pada saat ini. Zhu Xiantu, Zhu Xian Wan Xian. Mu Yun secara bertahap mulai meragukan bahwa alasan mengapa dia tidak mati dan terlahir kembali di Mu Yun ini mungkin juga memiliki hubungan yang baik dengan Zhu Xiantu. Mu Yun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan mampu membunuh puluhan ribu pembangkit tenaga listrik dengan satu pukulan, di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi, Zhu Xiantu, yang mungkin milik dunia di luar ribuan. Tapi, di luar dunia yang luas, apakah ada dunia yang luas? Sambil menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran di benaknya, Mu Yun tertawa mengejek. Diri saat ini masih harus memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Ding, hanya saja pikiran ingin menyingkirkan peta Zutian, tetapi ketika suara ding tiba-tiba terdengar, peta Zutian yang digulung secara bertahap benar-benar membuka sudut. Kekuatan Hualala diluncurkan dari Zutiantu. Untuk sementara, Mu Yun hanya merasa tubuhnya akan meledak, hampir seketika, otot dan tulang di tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan tirani. Namun, pengalaman menjadi Raja Abadi di kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa kekuatan yang tiba-tiba menyembur dari Zhu Xiantu menguntungkan dan tidak berbahaya baginya. Sekarang, dia hanya perlu menggertakkan giginya dan menanggungnya. Perlahan-lahan, tetesan keringat di dahinya berkumpul menjadi untayan dan menetes ke pipinya. Pembuluh darah biru di punggungnya keras, dan tetesan keringat telah membasahi pakaiannya, dan wajah Mu Yun menjadi terdistorsi karena kekuatan yang kuat. Namun, dia masih mengertakkan gigi untuk menanggungnya. Dalam kehidupanku sebelumnya, sebagai Raja Abadi tertinggi, aku tidak pernah mengalami penderitaan apapun. Sedikit penderitaan ini dianggap berbulu. Dengan tangan terkepal dan tubuhnya gemetar, Mu Yun merasa kesadarannya semakin kabur. Namun, dia mengerti bahwa begitu dia pingsan, transmisi kekuatan mungkin berakhir. Nenek, ayo. Setelah berteriak keras, Mu Yun membanting tinjunya ke tanah, merangsang dirinya sendiri dengan rasa sakit dan tetap terjaga. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama, dan dengan keras, Mu Yun duduk di tanah. Rasa lelah menyebar ke seluruh tubuh, tetapi kelelahan itu tidak berlangsung lama, dan kekuatan yang melonjak meledak di tubuh Mu Yun. Alam pernapasan tubuh kuat fisik keempat. Membuka mulutnya, Mu Yun tertegun. Bahkan jika dia adalah seorang Raja Abadi dalam kehidupan sebelumnya, Mu Yun tidak bisa membayangkan bahwa dia akan melintasi 2 alam berturut-turut dan mencapai 4 alam nafas kuat secara langsung. Keadaan nafas yang kuat adalah setelah tubuh ditempa, tulang ditempa, dan otot-otot diubah. Nafas batin yang kuat memiliki kekuatan 9 sapi dan 2 harimau, dan kekuatannya tidak terbatas. Selain itu, dia dapat menahan napas selama lebih dari 10 menit di bawah air, wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Dibandingkan dengan 3 level pertama, ranah kekuatan napas adalah lompatan besar. Tapi tak disangka, dia baru saja menyeberang. Zhu Tiantu, dari mana asalmu?
Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri saat merasakan Zhu Tiantu melayang dengan tenang di benaknya. Mu Yun, kamu sampah, keluar dari situ. Namun, saat Mu Yun diam-diam senang, di luar ruang pil, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, pintu kamar Dan dibanting dan ditendang terbuka. Sesosok bergegas masuk dengan marah. Pria itu mengenakan gaun pendek hitam, dengan rambut pendek di kepalanya, dan lengannya yang telanjang memancarkan warna perunggu, otot-ototnya menonjol, dan dia tampak kuat. Maki Hara. Melihat orang itu datang, Mu Yun mengerutkan kening. Mu Yuan adalah seorang jenius yang terkenal di keluarga. Dia adalah anak dari tetua kedua Mu Fengqing. Dia juga sangat berbakat. Pada usia muda, dia mencapai tahap keempat kekuatan fisik, dan itu setahun yang lalu. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa saya akan melangkah ke alam energi 5 kali lipat dari daging. 5 lapisan alam energi terkondensasi tubuh fisik, yang dapat memadatkan Qi-Jin dan melukai orang dengan Qi-Jin, jauh lebih kuat daripada kekuatan tubuh fisik. Mu Yun, kamu sampah, kamu bajingan. Melihat Mu Yun, mata Mu Yuan hampir meledak. Kamu kutu buku, trik apa yang kamu gunakan untuk membuat dekan mengeluarkanku dari sekolah, dan aku akan melangkah ke keadaan mengembun, itu semua karena kamu. Mu Yuan menatap Mu Yun dengan marah, aku mendengar pelayanmu berkata bahwa kamu sangat bergengsi kemarin. Kamu benar-benar membuat kakekku berlutut. Mu Yun, kamu sampah, dengarkan aku, dan sekarang segera berguling ke kakekku dan berlutut untuk meminta maaf. Pergi ke dekan lagi dan minta dia mengembalikan perintah penarikan, jika tidak. Kedua tangan menggedor keras, dan Mu Yuan menatap mata Mu Yun, menjadi semakin suram. Mu Yuan sangat marah. Pagi ini, dia menerima perintah dari instrukturnya untuk segera keluar dari sekolah dan kembali ke keluarga untuk meminta pengertian. Begitu dia memasuki gerbang, dia melihat Mu Qian. Mu Qian bahkan berbicara tentang penyebab dan konsekuensi dari insiden itu. Mu Yuan tidak bisa menahannya, dan dia bergegas langsung ke Mu Yun sebelum meminta perdamaian pada kakeknya. Berlutut, minta maaf, iya, Mu Yuan mencibir, apakah kamu masih ingin memaksaku menggunakan kekuatan seperti ketika aku masih kecil, sehingga kamu bisa menggonggong seperti anjing? Begitu Mu Yuan mengatakan ini, untuk beberapa alasan, jejak kemarahan tiba-tiba muncul di hati Mu Yun. Ketika dia pertama kali tiba di kota Beiyun, mantan Mu Yun baru berusia 9 tahun dan tidak bisa berlatih, pada saat itu, Mu Yun lemah. Mu Yuan dan beberapa anak lain dari keluarga Mu terus menghinanya, membuatnya berlutut dan menggonggong seperti anjing. Saat itu, Mu Yun baru berusia 9 tahun, di rumah Mu di kota Nanyun, dia diganggu oleh orang lain, dan ketika dia datang ke kota Beiyun, dia bahkan lebih tertutup dan tidak dapat diandalkan. Dalam benaknya, sentuhan ingatan muncul, dan sudut mulut Mu Yun berangsur-angsur terangkat. Aku tahu, penderitaan yang pernah kau derita tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Setelah menyelesaikan kesedihan di hatinya, Mu Yun menatap Mu Yuan. Sampah, berlutut dan pelajari cara menggonggong, jika tidak, aku tidak akan memperlakukanmu sebaik yang aku lakukan ketika aku masih kecil. Melihat Mu Yun berani menatapnya, Mu Yuan berteriak dingin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana sampah Mu Yun menyusul dekan dan Master Mo Wen, Mu Yuan tahu bahwa Mu Yun dilahirkan dengan karakter pengecut dan dia diajari seperti anjing dalam 10 tahun terakhir di keluarga Mu. Tidak peduli bagaimana Mu Yun dan Tuan Mo menarik perhatian, selama Tuan Mo meminta pergi, Mu Yun akan tetap menjadi omong kosong, dia yang tidak bisa berkultivasi sama sekali, dia akan tetap diganggu oleh waktu. Saat ini, selama dia mengguncangnya dan menggunakan kekuatan untuk membuatnya takut berbicara, ketika Tuan Mo pergi, Mu Yun adalah sepotong lumpur, dia bisa mencubitnya sesuka hatinya. Sampah, berlutut dan pelajari cara menggonggong. Menatap Mu Yuan, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Menatap Mu Yun, jantung Mu Yuan berdebar, tetapi kemudian, dia tertawa keras, Mu Yun, saya pikir Anda terikat dengan Tuan Mo, dan Anda dianggap milik pribadi rumahmu. Sampah, mengapa Anda harus membiarkannya, aku? Berlutut, sebelum kata-kata itu selesai, tubuh Mu Yuan sudah bergegas keluar. Tubuh fisik memiliki 4 tingkat alam pernapasan yang kuat, kekuatan 9 sapi dan 2 harimau, pukulan Mu Yuan, harimau dan harimau sangat kuat. Tong kembali tinju. Inilah yang dia pelajari di Akademi Beiyun. Tinju belakang tong menghubungkan seluruh tubuh, otot, tulang, dan tendon menjadi satu tubuh. Ledakan kekuatan jauh melebihi kekuatan 9 lembu, dan bahkan mencapai 10. Lebih dari sapi, Mu Yun memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan pukulan ini cukup untuk membuat Mu Yun berlutut memohon belas kasihan. Hari ini, aku akan memberitahumu siapa yang terbuang. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun melangkah keluar. Tinju batu giok patah, batu giok patah.
Dengan minuman rendah, Mu Yun mengepalkan tangannya, tulang dan persendiannya menonjol, bulat dan mampu, dan bahkan ada busur gas di permukaan tinju itu, mengguncang udara, melindungi tangannya. Kak, keempat tinju bertabrakan, dan suara retak terdengar, dan bentuk tubuh Mu Yuan, yang siap untuk pergi, langsung diblokir. Wajahnya langsung berubah ungu merah, dan kemudian secara bertahap kehilangan warna darahnya dan menjadi pucat. Apa? Saat berikutnya, lolongan tragis terdengar, lengan Mu Yuan terkulai, matanya terangkat dan matanya melotot dan merah. Dengan bunyi gedebuk, lengannya merosot lemah di kedua sisi tubuhnya, Makihara berlutut di tanah dan tidak bisa menahan tangis. Tinju apa itu? Mu Yuan merasa seperti menghadapi mimpi buruk, dengan pukulan barusan, sepertinya bukan tinju Mu Yuan yang dia pukul, tetapi batu kecubung yang lebih keras dari granit. Mu Yun, kapan sampah ini menjadi begitu kuat? Sekarang, siapa yang membuangnya? Melangkah maju, Mu Yun memandang Mu Yuan dengan merendahkan. Tinju pemecah batu giok adalah tinju penempaan tubuh yang diperoleh Mu Yun sebelumnya, yang dapat meredam tubuh seniman bela diri dan meningkatkan daya ledak seniman bela diri. Di mata Mu Yun sebelumnya, keterampilan bela diri ini memang sampah, tetapi di benua Tianyun, jika keterampilan bela diri ini dikeluarkan, itu pasti akan mengejutkan dunia. Sederhana, langsung dan efektif, inilah inti dari Po Yukuan. Meskipun Mu Yun sekarang hanya tubuh fisik dengan 4 tingkat alam nafas yang kuat, kekuatan fisiknya jauh lebih dari 9 sapi, itu sudah menjadi kekuatan 18 sapi untuk mencapai kengerian, dan itu 2 kali lipat dari kekuatan umum. Nafas seniman bela diri alam. Ketika Mu Yuan bertabrakan dengannya, itu seperti lengan pria seperti kereta, dan dia hancur. Berlututlah, pelajari cara menggonggong, aku akan menyelamatkan hidupmu. Menatap Mu Yun berkata begitu saja. Orang jahat harus ditangani dengan cara yang lebih kejam. Kamu bermimpi, aku tidak akan tahu bagaimana menggonggong ketika aku mati. Mu Yuan merangkak mundur dengan ngeri, menggigil. Apakah itu? Melangkah ke depan, jari-jari Mu Yun berubah menjadi cakar, meraih sendi siku lengan Mu Yuan, dan berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, jika Anda tidak menggonggong, tekan jari saya, lengan Anda akan sia-sia. Hidup ini dihapus. Mendengar ini, Makihara benar-benar tercengang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Mu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tergores. Setelah ditinggalkan, dia Mu Yuan akan menjadi sia-sia, di masa depan, dia akan berbicara tentang jalan menuju yang kuat. Telepon, atau tidak, aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Mu Yun berkata dengan ekspresi muram, 1, 2. Wow. Tiba-tiba, Mu Yuan membuka mulutnya dan mengeluarkan 2 teriakan. Wow, tubuhnya gemetar terus-menerus, Mu Yuan berlutut, mulutnya tetap terbuka, dan dia menjerit. Dia menyerah, dan begitu menjadi sia-sia, dia tidak memiliki apa-apa, jadi dia hanya bisa menyerah. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Tepat saat Makihara berteriak menggonggong, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Kakek, melihat pengunjung, Mu Yuan menangis, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar lebih parah. Mu Yun, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Melihat lengan Mu Yuan terkulai, tubuh Mu Fengqing gemetar karena marah, di belakangnya, Mu Qian menundukkan kepalanya dan menatap Mu Yun dalam-dalam. Apa yang kamu lakukan? Mu Yun tersenyum bodoh dan berkata, tidak ada, hanya bermain-main dengan Mu Yuan yang biasa dia mainkan saat kecil. Mu Yun, kamu bertindak dengan berani, kamu bahkan menyerang anak-anak dari ras yang sama, dan biarkan Yuaner belajar dari anjing itu, aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Mu Fengqing Fei akan meledak. Penatua kedua, apa penjelasannya? Saya ingat, ketika saya berusia 9 tahun, Makihara meminta saya untuk belajar cara menggonggong anjing, tetapi ayah angkat saya memblokirnya. Anda baru saja mengatakan bahwa anak-anak sedang bermain-main. Itu memang anak yang bermain-main, goda Mu Fengqing. Benarkah? Wajah Mu Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia tersenyum. Kemudian, ketika saya berusia 12 tahun, Mu Yuan menggunakan saya sebagai karung pasir untuk berlatih seni bela diri. Ketika saya berusia 15 tahun, Mu Yuan menggantung saya secara terbalik. Di pohon sebagai targetnya berlatih memanah, apakah ini juga lelucon anak-anak? Mu Yun, bagaimanapun, Mu Yuan adalah saudaramu. Saudara, Mu Yun mencibir dan berkata, sampah tidak layak menjadi saudaraku. Dalam kehidupan sebelumnya, saya telah melihat terlalu banyak penjahat berbahaya, dan Mu Yun sangat memahami bahwa orang jahat masih membutuhkan orang jahat untuk digiling, dan pada saat kritis, memperlakukan orang jahat dengan belas kasihan adalah membuat dirinya sendiri menjadi bencana. Awalnya, bagaimana kamu memperlakukanku? Sekarang, aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk merawat tubuhku sendiri. Apakah kamu pikir jika kamu naik ke tuanmu, kamu bisa melakukan kejahatan?
Aku membunuhmu sekarang. Aku masih tidak percaya. Jangan tanya dia apakah dia akan peduli dengan keluarga gembalaku karena kamu. Mu Fengqing berkata dengan dingin. Dia bisa melihat dengan jelas, apakah Mu Yun sebelumnya benar-benar bodoh atau palsu. Mu Yun saat ini adalah harimau muda yang secara bertahap menunjukkan cakarnya, siap menggigit kapan saja. Dia telah berubah, dia benar-benar berubah, itu menjadi menakutkan. Kamu berani. Sama seperti niat membunuh Mu Fengqing menyapu Mu Yun, gerutuan tiba-tiba terdengar di luar halaman. Bapak angkat, kepala keluarga, Mu Linchen berjalan ke halaman dengan tangan terlipat dan menatap mata Mu Yun, meledak dengan cahaya. Penatua kedua, saya pikir Anda menjadi semakin lancang. Mu Linchen mengerutkan kening dan memarahi, Mu Yuan adalah anak dari keluargamu saya, dan Yuner juga anak dari keluargamu saya. Tidak dapat dihindari bahwa anak-anak akan belajar dari satu sama lain dan terluka. Tapi kamu sebenarnya ingin membunuh Yuner. Tahukah kamu bahwa dia adalah putra Mu Linchenku? Suara Mu Linchen dengan marah, masalah hari ini akan terungkap. Tapi, Patriark, penatua kedua, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Mu Linchen memancarkan aura yang kuat dan menakuti tetua kedua. Iya, sambil menggertakkan giginya, Mu Fengqing menundukkan kepalanya. Masalah hari ini adalah bahwa Mukian penuh dengan omong kosong, menghasut hubungan antara anak-anak keluargamu saya, menghapus basis kultivasi Mukian, dan mengusir keluargamu. Dengan kepulan, Mukian duduk merosot di tanah dengan wajah pucat. Selama bertahun-tahun, mengandalkan identitas pelayan Mujia, dia selalu menggertak yang lemah. Begitu basis kultivasi dihapuskan dan dia meninggalkan Mujia, nasibnya. Meninggalkan kata-kata ini, Mu Linchen berbalik, memandang Mu Yun, dan berkata, Yuner, ikut aku, lelaki tua dari keluarga Qin ada di sini bersama Nona Qin, kamu akan bertemu denganku, apa? Apa, ikut aku. Mu Linchen memelototi Mu Yun, dan berteriak. Setelah meninggalkan halaman, Mu Linchen tiba-tiba berhenti dan menatap Mu Yun dengan ekspresi penuh mata. Tubuh fisik memiliki 4 tingkat napas yang kuat, dan kekuatannya jauh lebih banyak daripada 4 tingkat. Dasar bajingan, apa yang tersembunyi sangat dalam. Tanpa diduga, dia terlihat oleh ayah angkatnya, dan Mu Yun menggaruk kepalanya karena malu. Aku juga tidak ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi karena kamu menyetujui pernikahan ayah angkatmu, kamu harus memenuhinya. Tanpa bertanya terlalu banyak, Mu Linchen berkata dengan lugas, kamu menikah dengan keluarga Nona Qin. Kamu juga harus tahu bahwa Qin Mengyao memiliki penyakit aneh. Banyak alkemis menegaskan bahwa dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Karena kamu mengenal gurumu, lelaki tua dari keluarga Qin lain kali, saya hanya berharap Anda dapat membiarkan Tuan Mo menunjukkan kepada Qin Mengyao apakah masih ada harapan untuk penyakitnya. Penyakit aneh, tidak bisa hidup sampai 20 tahun. Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika keluarga Qin dan keluargamu harus memilih sendiri karena pernikahan mereka. Ayah angkat, aku tidak memiliki persahabatan yang terlalu dalam dengan Tuan Mo, dan lelaki tua itu sangat menyebalkan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen menatap, hampir terengah-engah. Orang tua, mengganggu. Seluruh kekaisaran Nanyun tidak dapat menemukan orang kedua yang berani mengucapkan kalimat ini. Patriark Qi, Din Lu, dan Tuan Mo meminta pertemuan, mengatakan ada beberapa pertanyaan untuk Tuan Yun. Saat keduanya hendak melangkah ke aula, sebuah laporan terdengar. Sial, Mu Yun tidak bisa menahan kutukan, ayah angkat, izinkan saya mengatakannya, orang tua ini sangat menyebalkan. Menatap Mu Yun, Mu Linchen buru-buru berjalan keluar untuk menyambut keduanya. Seorang Lu Xiaotian menghentakkan kakinya di kota Beiyun, semuanya gemetar. Seorang Master Mo, di seluruh kekaisaran Nanyun, menghela nafas, mengejutkan keberadaan puluhan ribu orang, dan tak satu pun dari keduanya yang bisa menyinggung perasaannya. Di aula Mu, Qin Xiu, Qin Mengyao, Mu dan yang lainnya duduk bersebelahan. Mu Yun berdiri dengan bosan di belakang Mu Linchen, mendengarkan sekelompok lelaki tua mengobrol. Tuan Mo, ini masalahnya. Yaoer saya, yang telah menderita pilek sejak tubuhnya yang kecil, akan mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya setiap malam bulan purnama, yang tidak dapat ditekan. Banyak alkemis telah menegaskan bahwa dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Saya ingin meminta bantuan Guru Mo. Melihat waktunya hampir sama, Qin Xiu tiba-tiba bertanya. Melihat Tuan Mo berhenti sejenak, Mu Linchen buru-buru berkata, Nona Qin dan Yuner akan segera bertunangan, dan sekarang Mengyao adalah calon menantu keluarga Qin. Setelah mendengar ini, Tuan Mo tiba-tiba menjadi energi. Karena saya tunangan saudaramu, Lao Chu secara alami melakukan yang terbaik. Untuk mengganggu saudaramu hari ini, Lao Chu juga sangat terganggu. Gadis kecil Qin, Lao Chu akan menunjukkannya kepadamu.
Ketika saya mendengar bahwa itu adalah tunangan Qin Yun, Tuan Mo merasa seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Mu Yun tidak sabar dengannya, tetapi pemahaman Mu Yun tentang pengetahuan alkimia benar-benar mengejutkan. Sebagai seorang alkemis bintang 6, wajahnya tidak seperti kentut baginya, itulah yang dia impikan untuk dapat memurnikan pil yang lebih canggih. Itu sebabnya dia nakal dan datang berkunjung lagi. Ketika saya mendengar bahwa Qin Mengyao adalah tunangan Mu Yun, Tuan Mo secara alami ingin membantu Mu Yun. Setelah mendengar ini, Qin Mengyao berjalan ke depan dan mengulurkan tangan yang ramping. Master Mo merentangkan 10 jarinya, dan esensi sejati dari ujung jarinya mengalir, berubah menjadi untayan filamen, melingkari lengan Qin Mengyao. Esensi sejati hanya diproduksi oleh 7 alam esensi kental dari tubuh fisik. Melihat teknik Master Mo, Mu Yun mengerti bahwa manipulasi True Essence Master Mo sangat mahir, dia mungkin sudah melampaui ranah ke-10 dari tubuh fisik. Dengan esensi sejati terjalin, Master Mo merasakan perubahan di tubuh Qin Mengyao, terkadang menggelengkan kepalanya dan terkadang mengerutkan kening. Setelah waktu yang lama, Tuan Mo memulihkan esensi sejatinya dan tetap diam. Bagaimana, Tuan Mo? Melihat ekspresi Guru Mo, kakek Qin mengangkat tenggorokannya dengan hati. Qin Mengyao diserang oleh hawa dingin sejak dia masih kecil, tetapi dia sangat berbakat. Jika dia mati, untuk keluarga Qin, dia pasti akan kehilangan seorang jenius. Orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah keheningan yang lama, Tuan Mo dengan enggan berkata, perut gadis kecil ini tampaknya memiliki udara dingin, terkadang bengkak dan terkadang berkontraksi, dan udara dingin itu, lelaki tua itu mendekat dengan esensi sejati, dan langsung membeku. Penyakit aneh seperti itu, orang tua itu belum pernah mendengarnya. Rusak, mendengar apa yang Guru Mo katakan, hati kakek Qin seperti jatuh ke dalam gudang es. Bahkan Tuan Mo tidak dapat menahannya, maka di seluruh kekaisaran Nanyun, benar-benar tidak ada orang yang dapat merawat cucunya. Apakah Yaoer ditakdirkan untuk hidup kurang dari 20 tahun, tapi... Tuan Mo terbatuk, dan tiba-tiba berkata, orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mungkin saudara Mu Yun punya solusinya. Tuan Mo tiba-tiba berbicara. Sial, mendengar Guru Mo berbicara, Mu Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, iblis tua, melecehkan dirinya sendiri setiap hari, dan bahkan membebani dirinya sendiri. Namun, mendengar kata-kata Guru Mo, yang lain menatap curiga pada Mu Yun. Bisakah itu bekerja?